Hai, selamat datang di ulasan.id. Hari ini gue akan membahas tentang mouse gaming dari Logitech G300S, G302, dan G402. Mari kita ulas. Nah, jadi sekarang di sini gua sama Klausi udah bareng sama Miau, au. Jadi di sini kita bertiga mau mengulas bukan sebuah sih ya. 3 buah mouse dari Logitech, yaitu G300S, G302, sama G402. Kenapa gua bawa Miao Out? Hmm. Karena Miao Out ini kan YouTuber gaming. Ya, betul sekali. Jadi- kalian bisa cek YouTube saya di youtube.com/miauout. Nah, jadi nanti Miao Up bakal ngejelasin seberapa besar pengaruhnya mouse gaming ini untuk beberapa game dengan game yang genrenya berbeda. Oh ya, kayak oke. gitu ya. Oh, oke, Nah, siap. mulai dari 300S ini kan punya spek itu dia punya 9 programmable button ya kan, dan juga mempunyai 3 onboard memory profile, terus juga punya 7 warna di sini. Ada 7 warna meskipun belum RGB, tapi dia udah punya 7 warna yang bisa kita atur sendiri. Oke. Dan mempunyai DPI sampai 2500 DPI-nya, dan ini adalah tipenya itu untuk MMO. Nah, Klau, kira-kira kalau menurut lu mouse ini tuh untuk MMO seberapa berpengaruhnya sih kalau menurut lu dulu nih ya, sebelum dari Miao Out? Kalau menurut gue ya pengaruh sih, namanya juga MMO kan pasti kan pindah-pindah itu harus pakai mouse kan ya. Iya memang, ya, memang. Kenapa harus ada 9 programmable button? Itu pengaruh apa sih sama game MMORPG-nya? Oke, aku akan jelasin sedikit. Kebanyakan game MMORPG itu banyak tombolnya. Jadi buat kalian yang bermain dengan keyboard, kalian bisa ada custom tombol di keyboardnya. Nah, di Logitech G300S ini dia sudah menyiapkan 9 program button yang bisa kalian program masing-masing. Nah, di depannya itu ada 4 button yang kalian bisa pencet. Misalnya kalian mau di sebelah kiri, yang pertamanya itu kalian mau healing, ya kan, bisa aja. Terus sebelah belakangnya lagi kalian mau pot, bisa aja. Dan di sebelah kanannya bisa, di bagian depannya kalian mau pencet untuk skill 1, skill 2, bisa aja. Berarti kalau misalkan gua main MMO atau RPG, gua bisa aja nggak pakai keyboard lagi gitu ya, main gini dong. Ya, bisa aja. Iya, Itu bener-bener. salah satu contohnya. Di sini kan ada 9 nih. Ya kan, misalkan ada skill 1, 2, 3, sisanya healing atau item lah. Jadi gue tinggal pencet-pencet aja. Ya, bisa memakai satu mouse ini aja sudah cukup sih menurut gua. Soalnya gue sampai sekarang sih kalau misalkan main game tuh sampai sekarang ya, kalau misalkan mau pakai mouse apa, kadang gue tinggal main aja gitu langsung. Masih nggak kayak kurang dimanfaatin lah fitur-fitur dari mouse itu sampai sekarang loh. Dan ini kan gue lihat di sini G300S sama G302 itu punya kemiripan lah ya di sini. Soalnya di sini juga ada programmable button juga, Buttonnya. cuman lebih sedikit. G302 ini dibilang diperuntukkan untuk Pemain MOBA atau RTS semacam kayak Dota. Nah, jadi sebenarnya pengaruhnya itu bedanya apa gitu dari 300S sama 302 ini? Jadi untuk 302 sendiri dari bentuk dan weight-nya itu sudah ringan dan cocok banget untuk pemain-pemain. Misalnya kalian mau main, nggak sebut game nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Oke, Game misalnya sih bebas. game MOBA yaitu game Dota atau League of Legends. Nah, kalian bisa bermain pakai mouse ini karena ringan dan juga biasanya kalau misalnya bermain MOBA seperti itu hanya memerlukan klik kanan dan klik kiri. Sisanya adalah keyboard. Jadi kenapa memakai G302 ini dibandingkan G300S? Bisa aja aku kepencet kalau di depannya ini. Karena Tombolnya banyak. terlalu banyak gitu. Jadi meminimalisir kita memakai G302 ini teman-teman untuk bermain Dota atau MOBA. Gue sih lebih suka G302 ini emang untuk Ketimbang G300S ya. untuk bermain Untuk main MOBA. Dota ya, MOBA. Kalau lu kan anak LOL. Bener kata dia, enakan 302. Kita kesampingin dulu 402-nya karena Iya. itu hitungannya FPS. Iya, betul Jadi sekali. agak beda jauh. Jadi kalau lu pilihnya G302 atau 300S? Kalau main LOL. 302 lah. 302. Benar kata dia. Ntar Soalnya pencet yang kalau lain. gua kan pribadi gua nggak aktif di MOBA ya. Jadi gua kurang gitu tahu. Nah, soal urusan DPI nih.
DPI, yes. DPI dari ini kan 2.500, ini 4.000. DPI-nya 4.000. Maksudnya sepengaruh apa sih ke gamenya gitu? Iya. DPI itu. Kalau gue sendiri masalah DPI sih biasanya main maksimal ya 800 sih, nggak pernah lebih dari 800. Jadi misalnya mouse sudah menyiapkan untuk DPI yang besar, itu tujuannya untuk resolusi monitor kalian semakin besar. Resolusi monitor kalian, DPI-nya akan berpengaruh di situ. Tapi kalau di game sendiri aku bermain di Full HD 1080, itu biasanya aku mau kayaknya 800 DPI. Itu sudah cukup sih buat gua personal ya. Berarti sebenarnya untuk sampai 4.000 itu Overkill. Untuk sekarang overkill. Bahkan gue lihat ada mouse sekarang nih yang punya 12 DPI itu bisa sampai 12. Iya, 12.000 atau 8.000 lah gitu. Itu udah banyak banget bermunculan. Jadi sebenarnya 4.000 DPI atau DPI itu aja udah Ya, lebih dari cukup udah ya. lebih dari cukup malah. Itu DPI biasanya dipersiapkan untuk monitor-monitor yang lebih besar dengan resolusi lebih besar, 4K atau 8K mungkin nanti akan keluar. Kita tidak tahu. Nah, gue juga mau kasih tahu nih perbedaan dari G300S dan G302 ini. Jadi kalau G300S ini dia masih menggunakan optical sensor, yaitu masih sensor-sensor yang kayak mouse biasa gitulah. Ya kan? Tapi kalau G302 ini dia udah pakai delta zone sensor. Jadi ya pokoknya sensornya udah lebih lebih akurat, lebih akurat bagus lah gitu. Responnya juga udah lebih mantap lagi dibanding G300S gitu. Karena dari segi harga pun memang Lebih mahal. Yang ini lebih mahal. Ini untuk mouse budget. Ini untuk yang low budget tapi lo mau mouse gaming ya ini sih masih bisa jadi Iya, pilihan ya. masih bisa. Nah, sekarang kita balik yang ada di depan lo Klau. Oke, yang ini. 402. 402 kan buat FPS. Nah, lu main FPS nggak? Enggak. Oke, gue main FPS beberapa PB, CSO, CSGO gitu gue main sih biarpun nggak aktif tapi tetap gue balik lagi ke lu yang benar-benar udah sering Yeah. aktif banget nih, Oke. ya kan? Benar. Basically gue gamer, gue juga udah sempet juara-juara nasional gitu juga udah pernah tapi genre gue rhythm, nggak usah sebut lah ya gamenya apa. Pokoknya itulah. Nggak usah sebut lah. Nah untuk di FPS ini sebenarnya juga hampir sama pertanyaan gue seberapa ngaruhnya gitu. Jadi nilai jual dari G402 ini sebenarnya kan lihat dari promosinya aja dia itu untuk hyperspeed. Jadi untuk kalian misalnya bermain CS:GO atau Overwatch, game yang baru sekarang lagi hype-hype-nya Overwatch, itu kalian diperlukan flick shot namanya. Flick shot itu dimana di satu titik kalian harus ke satu titik dengan cepat, itu namanya flick shot. Nah ini mouse G402 ini Logitech sudah bereksperimen supaya dioptimalkan sebisa mungkin untuk flick shot tersebut. Jadi sensornya sudah dioptimalkan, terus bentuk mouse-nya sendiri sudah dioptimalkan, apalagi sudah ditanam dengan sniper button yang ada di samping mouse itu untuk kalian yang suka memakai sniper. Oh jadi di sniper button itu sebenarnya gue masih kurang paham sih manfaatnya di in game-nya itu kayak apa gitu ya. Gue tahu buat sniper, tapi untuk cara pemakaiannya itu gue justru kurang paham. Oke, sniper button itu fungsinya adalah menurunkan DPI sebenarnya. Misalnya gue sendiri memakai standar mouse-nya DPI-nya adalah 800 DPI. Nah, ketika gue menekan tombol sniper itu, maka DPI-nya akan otomatis turun di 400. Tergantung settingan kalian sih. Kalau settingan gue akan turunin di DPI 400. Dengan begitu, pergerakan mouse kalian akan lebih lambat dan akan lebih akurat lagi. Itulah gunanya paham sniper. gue. Jadi kayak biasanya kalau kita ngelihat anak-anak FPS kadang kan suka pakai sensitivity yang rendah gitu Iya, kan. betul. Sampai-sampai ya perlu kayak macam mousepad kayak yang segede Iya. sejadah kayak gini kan. Sampai yang mainnya begini. Ya, itu flick shot deh. Sampai bingung ya, itu. itu baru ngerti sekarang. Ya. Oke. Jadi itu maksud dari flick shot itu ya. Sebenarnya itu tricky gaming yang belum gua paham juga. Biarpun gua paham isi mouse dari ini apa ya kan. Aplikasinya kita ngerti tapi ke fungsinya buat game itu kita nggak Manfaatnya tahu untuk manfaatnya. ke in game itu sebenarnya untuk apa gitu. Jadi kan mungkin kadang ada beberapa orang yang anggap ya ngapain sih lu beli mouse gaming gitu doang sama aja. Sama aja. Kan nah ternyata di setiap fitur-fitur itu ternyata memang ada manfaatnya untuk gaming juga ya. Betul. Nggak cuman istilahnya cuman embel-embel dikasih label gaming. Nah, Dan Logitech G402 ini mempunyai sensor Fusion Engine yang dimana 3 sensor menjadi satu. termasuk delta sensor yang dimiliki oleh Logitech G302 ini. Dan juga termasuk sensor biasa juga ada di dalamnya gitu. Gua nggak ngerti gimana caranya Logitech nge-mix itu jadi satu gitu.
Hebat ya. Sehingga Engine-nya hebat ya. Sehingga di dalamnya tuh benar-benar ada 3 sensor. Dan selanjutnya untuk di game FPS ini di Logitech G402 kan juga ditanam prosesor ARM 32 bit ya. Gua kurang gitu paham juga kenapa ada mouse entah keyboard itu udah ada yang ditanam dengan prosesor ARM sebagai untuk respon 1 milisecond atau 1000 Response hertz times, ya. respon time-nya. Sementara mouse ini juga mempunyai respon time yang sama tanpa ARM prosesor. Kemungkinan besar itu untuk menyimpan profil yang ada di mouse-nya sih. Oh ya, Gitu. bisa sih. Bisa jadi itu ARM-nya itu untuk menyimpan profil mungkin button konfigurasinya itu supaya kalau misalnya kalian copot di komputer yang Kalau misalkan kalian nggak setting, ada software Logitech nggak ada Logitech nama software apa ya? Logitech gaming Logitech. software. Oh ya, kalau misalkan di satu PC itu nggak ada Logitech gaming softwarenya, terus kita colokin mouse ini dan udah kita setting itu kesimpan. Iya, kesimpan di dalam mouse-nya. Jadi nggak perlu software lagi, nantinya tinggal plug and play. Gitu mungkin Betul. maksud dari Logitech. ARM 32 bit prosesor. Ya. Kayak gitu kira-kira. Oke, jadi gimana menurut lo ketiga mouse ini? Silahkan komen di bawah sini untuk kasih pendapat lo mengenai Logitech G300S, 302, 402. Atau lo bisa kasih saran untuk video ulasan selanjutnya. Jangan lupa like, Share juga ke sobat kalian. dan jangan lupa subscribe ulasan ID biar bisa cepat dapat silver play button kayak yang ini. Gua aja belum dapat. Oh, belum lagi dapat. dikirim. Lagi dikirim. Dan jangan lupa juga untuk subscribe Miao. Yeah, di youtube.com/miaow. Ada di link description dan di sini dah lewat. Oke, segitu aja dulu video ulasan dari kita bertiga. Gua Suki. Klausi dan Gua miaow. Sampai jumpa di video ulasan berikutnya. bye.